Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, dengan kudrah dan iradahnya pada sore ini Allah memberikan kepada kita bimbingannya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang Allah muliakan ini. Walaupun suasana sedang liburan ya, karena memang saya pribadi kalau liburan itu pengennya di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesadaran untuk menjalankan rutinitas yang positif sehingga liburan kita masih tetap menjadi waktu yang produktif untuk kita semua. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah bi ahwalil maut wa umuril akhirah, atau peringatan tentang kondisi orang-orang yang sudah mati dan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan di akhirat. Ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, yang insyaallah buku ini akan menjadi pengingat kita bahwa kita tidak akan selamanya hidup dan kita akan bertemu dengan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal abadi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, terutama terkait dengan apa yang kemudian dialami oleh seseorang ketika mengalami kematian. Kemudian apa yang dialami oleh seseorang ketika orang itu setelah wafat kemudian ditempatkan di alam kubur. Nah, di sana kita bahas bahwa ketika seseorang dimasukkan ke liang kubur, maka setelah kemudian para pengantar meninggalkan orang tersebut di tempat dia beristirahat untuk selamanya, maka didatangi oleh malaikat ya, menanyakan tentang beberapa hal, tentang Tuhannya siapa, tentang agamanya apa, tentang nabinya siapa. Lalu kemudian orang yang bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan itu akan Allah berikan kenikmatan di alam barzah, di alam kubur. Allah lapangkan kuburannya dan Allah perlihatkan kepadanya surga setiap pagi dan petang. Bahkan selama orang ini beristirahat di tempat peristirahatan yang terakhir, kemudian Allah berikan kepadanya pendamping, seseorang dengan wajah yang sangat tampan, yang sangat rupawan, dan ketika ditanya, siapakah engkau? Orang yang terlihat membawa kebaikan. Maka orang ini mengatakan, ana amaluk, aku adalah amal solehmu. Nah sebaliknya, orang yang kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka kemudian selain mereka dipukul kepalanya dengan mitraqah, dengan palu dari besi, yang bahkan dalam hadis disebutkan kalau palu itu dipukulkan kepada sebongkah batu atau sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur lebur seperti debu. Ya, saking kuatnya
palu dan pukulan yang dilakukan oleh malaikat Munkar Nakir. Lalu kemudian orang ini akan disempitkan kuburannya. Kemudian kuburannya itu akan dijadikan sebagai hufratun min hufratil jannah, min hufratin niran. Akan dijadikan sebagai salah satu celah, salah satu lubang, salah satu lembah menuju neraka. Diperlihatkan kepadanya gambaran neraka di pagi dan petang. Kemudian kalau yang baik tadi didampingi oleh orang yang baik yang merupakan perwujudan dari amalnya, orang ini didampingi oleh orang yang buruk, orang yang berbau, sehingga ketika ditanya siapakah engkau, maka dia mengatakan aku adalah amal burukmu. Nah, ini adalah berita yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita akan menerima berita ini karena yang menyampaikan kepada kita adalah orang yang sangat kita percaya dan orang yang tidak boleh kita dustai sama sekali. Nah, namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit orang yang kemudian menolak dan menentang terkait adanya kehidupan di alam barzah, menentang dan menolak terkait pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan menentang serta menolak adanya kenikmatan dan azab di alam barzah. Bukan hanya orang-orang yang mulhid, orang-orang yang kufur, tetapi ada di kalangan orang-orang muslim pun, ya, yang mengaku muslim, mereka tidak menerima sepenuhnya. Artinya ada sebagian hal yang ditolak oleh mereka. Dan di antaranya adalah orang-orang yang kemudian meragukan kesohihan hadis-hadis berkaitan dengan azab kubur, karena hadis-hadis itu dipandang sebagai hadis yang ahad, bukan hadis yang mutawatir. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya terkait bantahan terhadap aliran-aliran yang menyimpang. Orang-orang yang tidak menerima berbagai berita yang Allah, yang Rasul sampaikan terkait kehidupan di alam barzah. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, berikut beliau memaparkan bantahan-bantahan terhadap aliran-aliran yang menyimpang dari akidah agama, ya, dalam 6 poin. Nah, pertama, beliau mengungkapkan tentang roh dan jiwa. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ruh dan jiwa. Apakah ruh dan jiwa itu sesuatu yang sama ataukah berbeda? Menurut Bapak Ibu gimana kira-kira? Apakah ruh itu sama dengan jiwa? Beda, ya. Baik. Ternyata ada beberapa pendapat berkaitan dengan masalah ini. Saya bacakan yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Wahai saudaraku, perhatikan hadis berikut dan hadis-hadis sebelumnya. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepadamu. Maka akan menyimpulkan bahwa ruh atau nyawa dan nafsu atau jiwa, ya, nafs atau jiwa adalah sama. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Dan bahwa ia adalah jisim lembut yang mirip dengan jasad kasar. Dapat ditarik dan dikeluarkan. Ia juga dapat digulung dan dibungkus dalam kafan serta dibawa naik ke langit. Karena di hadis-hadis yang kita bahas sebelumnya bahwa orang itu ketika kemudian meninggal, maka ruhnya akan dicabut oleh siapa? Oleh malaikat maut. Kemudian akan dibalut dengan kain kafan. Kalau dia baik, kain kafan dari surga. Diberi wewangian dari kapur barus surga. Kemudian diangkat ke langit pertama dengan aroma yang wangi itu. Malaikat penjaga langit akan bertanya, siapakah orang yang kamu bawa? Ruh siapakah yang kamu bawa? Sungguh ruhnya sangatlah wangi. Maka kemudian malaikat maut mengatakan dia adalah si Fulan bin Fulan dan menyebutkan berbagai kebaikannya. Lalu kemudian malaikat penjaga langit pertama mempersilahkan ruh ini masuk, ya,
naik ke langit kedua dan seterusnya, dibukakan lagi sampai ke langit ketiga, lalu kemudian di langit ketujuh terdengarlah suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kembalikanlah ruh hambaku yang baik ini ke dalam jasadnya. Dikembalikan, kemudian mendapatkan kesenangan di kehidupan alam barzah. Nah, kemudian yang ruh orang yang buruk juga demikian. Ya, dicabut oleh malaikat maut, kemudian memiliki aroma yang sangat bau. Tetapi ketika akan diangkat, dibawa naik ke langit pertama, penjaga langit pertama menolaknya. Ya, dan diminta untuk dikembalikan langsung ke dunia. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kata Imam Al-Qurtubi, ia tidak mati dan tidak rusak. Ia tergolong makhluk yang ada permulaannya, tapi tidak berkesudahan. Ia mempunyai 2 mata dan 2 kaki, mempunyai aroma wangi atau busuk. Hal yang serupa adalah juga merupakan sifat-sifat fisik, bukan sifat-sifat arad atau non-materi. Nah, kemudian Bilal radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Al-Wadi, akhadha bi nafsi ya Rasulullah alladhi akhadha bi nafsik. Jiwaku wahai Rasulullah diambil oleh yang mengambil jiwamu. Maksudnya jiwa kita itu sama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara langsung penisbatannya kepada malakul maut. Nah, kemudian kata Imam Al-Qurtubi, hadis di atas juga dapat dibandingkan dengan hadis riwayat Zaid bin Aslam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, innallaha qabadu arwahana walau syaa raddaha ilaina fi haizin ghairi hadza. Hai manusia, sesungguhnya Allah mencabut roh-roh kita, dan kalau Dia menghendaki, maka Dia mengembalikannya kepada kita di tempat selain ini. Bismillah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah mencabut roh-roh manusia. Kemudian jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengembalikannya kepada kita di tempat selain ini. Maksudnya di tempat selain jasad kita, fisik kita. Ya. Nah, kemudian Rasul bersabda dalam hadis yang lainnya, inna ruh idza qubido tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh ketika dicabut, ia diikuti oleh pandangan mata. Ya. Jadi ketika ruh dicabut, pernah kita bahas, dari arah kaki dia dicabut, ditarik, kemudian ketika sudah sampai di kerongkongan, maka kalau sudah terlepas, mata itu biasanya terbelalak melihat ke arah atas. Ya. Nah, ini sebagai sebagai salah satu penjelasan yang Rasul sampaikan, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu apabila dicabut, maka diikuti oleh pandangan. Nah, dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsahu. Itu terjadi ketika matanya mengikuti jiwanya. Artinya, Imam Al-Qurtubi, beliau lebih berpendapat bahwa yang namanya ruh dengan jiwa itu adalah sesuatu yang sama. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ruh itu berbeda dengan jiwa. Ya, ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah apa, Bu? Ya, ruh itu adalah sesuatu yang sifatnya lembut seperti yang tadi disebutkan. Ya, di mana ruh inilah yang kemudian menjadikan fisik kita memiliki jiwa. Ya. Jadi fisik itu akan menjadi sesuatu yang memiliki jiwa ketika ada ruh di dalamnya.
Ya, ibarat fisik kita itu ibarat kipas angin. Ya. Ketika kipas angin memiliki listrik, ya, maka kipas angin ini dinyatakan sebagai sesuatu yang hidup. Ya, kemudian ketika kemudian kipas angin ini digerakkan, ya, di on gitu ya, maka kipas angin ini semakin jelas sebagai benda yang memiliki aliran listrik atau memiliki ruh. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada yang mengatakan bahwa jiwa itu jiwa itu ada di saat ruh dan fisik bersatu. Ketika ruh keluar dari fisik kita, maka kita dianggap kehilangan jiwa kita, nyawa kita. Ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Ibarat lampu, ketika lampu itu menyala, maka lampu itu dianggap sebagai benda yang memiliki nyawa. Ketika kemudian lampu itu dimatikan, ya, maka lampu itu dianggap tidak bernyawa. Hanya ada kalanya begini, ada kalanya lampu itu dia bisa hidup kembali atau akan mati selamanya. Nah, ketika lampu itu bisa nyala kembali ketika di-on-kan, maka ini ibarat orang yang yang tidur kemudian Allah izinkan untuk bangun kembali. Tapi ketika kemudian lampu ini tidak bisa menyala lagi, berarti ibarat dia adalah orang yang meninggal dan tidak bangun lagi. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa orang yang tidur juga itu adalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya kita bisa lihat di surat Az-Zumar. Kalau Bapak Ibu punya Al-Quran, boleh dibuka surat Az-Zumar ayat ke-42. Ya. Boleh kita sambil dibuka Ibu ya, sama-sama. Surat Az-Zumar ayat ke-42. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yutawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau kita melihat ayat ini, bahwa orang yang meninggal ataupun orang yang tidur itu sama-sama dalam kondisi ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang Allah wafatkan, maka ruh itu terus digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang ini tidur, kemudian Allah bangunkan, ruhnya kembali dilepaskan sampai waktu yang Allah tetapkan. Makanya kenapa kemudian ketika kita bangun dari tidur, ada doa yang diajarkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah wafatkan kami. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan.
Artinya kita ketika sedang tidur itu seperti sedang mati atau seperti orang yang mati. Di mana orang mati itu ketika dia di toel gitu ya, atau kemudian diguyoni gitu ya, dia tidak akan bisa merespon. Orang tidur pun kalau tidurnya terlalu nyenyak, dia tidak akan merespon. Ya, ada orang tidur kemudian di sampingnya ada orang berisik atau diganggu sama orang lain. Seringkali kalau orang terlalu nyenyak tidurnya, dia tidak akan menyadari apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya dulu ketika di asrama sering, ya kadang juga ikut iseng, tapi sering teman-teman itu melakukan keisengan kepada temannya. Ya. Lagi tidur kemudian ada yang kakinya diikat gitu ya. Kemudian begitu bangun tikojot gitu ya. Jadi kan kenapa dia kemudian bisa sampai tikojot gitu ya? Karena ketika diikat dia tidak sadar. Ya. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ahli takwil ya berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat ke-42 ini mengatakan bahwa yang dimaksud jiwa-jiwa di sini ialah roh-roh. Jadi ini menjadi dalil yang menguatkan pendapat Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan persamaan antara ruh dengan jiwa. Ya, jadi saya bacakan di sini pendapat Imam Al-Qurtubi. Ya, walaupun tadi tidak semua ulama sepakat mengatakan bahwa seperti hal Al-Qurtubi bahwa ruh itu sama dengan jiwa. Ada di antara mereka yang mengatakan berbeda antara ruh dengan jiwa. Kemudian dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman yang artinya maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan. Nah, ini juga sama menegaskan bahwa ada persamaan antara makna roh dengan makna nafas atau jiwa. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya jiwa ketika keluar dari tubuh, semua itu adalah sifat dari jisim. Dan tidak perlu lagi ayat-ayat tersebut dikomentari karena pernyataan ayat ini sudah menunjukkan maksudnya. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi bahwa oleh sebab itu siapapun yang mengatakan roh itu mati dan binasa, dia telah menyimpang. Dia telah menolak atau mulhid. Sama seperti orang yang berpendapat terjadinya reinkarnasi. Yakni bahwa apabila nyawa telah keluar dari tubuh maka masuk lagi ke dalam tubuh yang lainnya. Masuk ke binatang, masuk ke keledai, masuk ke anjing, atau bahkan masuk ke belalang. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi ingin menjelaskan bahwa bedanya fisik kita dengan ruh itu adalah kalau fisik itu sifatnya bisa mengalami kematian. Ya, bisa binasa, bisa hancur. Tetapi jiwa itu tidak mengalami kebinasaan. Ya, karena kalau kita lihat apalagi dalam beberapa ayat dan dan hadis bahwa ruh itu bersumber dari tiupan siapa? Tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik, kemudian bagaimana Allah menghidupkan Nabi Adam adalah dengan meniupkan kepadanya tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Adam menjadi manusia yang hidup. Demikian juga ketika kemudian Maryam alaihissalam ya dalam kondisi sebagai seorang gadis yang belum menikah, kemudian ditiupkan ruh kepada Maryam alaihissalam oleh malaikat Jibril, maka kemudian ruh itu menjadi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Menjadi putranya yaitu Isa alaihissalam. Ya, dan di sini sekali lagi Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa
ketika fisik mengalami kematian, maka yang namanya ruh itu tidak akan mengalami kematian. Kematian itu terjadi ketika ruh meninggalkan fisik kita. Ya, ketika fisik sudah tidak lagi ketika ruh tidak lagi menempati fisik kita, maka ketika itulah kemudian kita disebut mengalami kematian. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, ada banyak keterangan yang disampaikan kepada kita bahwa ruh para syuhada itu ya tidak mati, tapi tetap hidup. Ya, bahkan dalam hadis yang pernah kita bahas juga, seingat saya, bahwa ruh para syuhada itu akan Allah simpan, Allah tempatkan di perut burung yang berada di surga. Jadi mereka itu ruhnya tetap hidup. Demikian juga ruh manusia pada umumnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salawatnya kita itu ya akan ditunjukkan, akan ditampakkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama memang secara ruh beliau tetap hidup. Ya, yang kedua, dalam ayat itu disebutkan bahwa jasad Nabi itu tidak dihancurkan oleh tanah. Ya, berbeda dengan manusia pada umumnya, ketika kita dikubur maka fisik kita hancur lebur. Ya, kecuali nanti kita akan bahas bahwa ada satu bagian yang tidak akan hancur, yaitu tulang ekor. Ya. Dan dari situlah kemudian manusia akan dihidupkan kembali. Tulang ekor yang tersisa itu akan seperti benih yang ketika Allah perintahkan untuk hidup kembali, ya. Ketika malaikat peniup sangkakala meniupkan kembali, maka terjadilah yang namanya al-ba'su atau kebangkitan, dan manusia akan dibangkitkan melalui sebongkah tulang ekor tersebut. Disebutkan seperti sebuah benih, sebuah biji yang menumbuhkan sebuah pohon. Ya, kita kalau misalnya nanam biji misalnya biji kacang atau jagung atau mangga, ya, biji itu kecil, tapi kemudian ketika tumbuh dia akan terus membesar, ya, dan jadilah kemudian dari tulang ekor itu menjadi manusia seperti semula dengan fisik yang sama atau beda? Dengan fisik yang berbeda. Bahkan ketika dimasukkan nanti ke dalam surga, Rasul menjelaskan bahwa kita ini nanti kalau masuk surga akan memiliki fisik seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, di mana Nabi disamaratakan. Sekarang saya dengan ibu-ibu di sini usianya beda. Ya, ibu sudah sepuh, saya masih muda. Tapi kalau kita bisa ditakdirkan bertemu sama Allah di surga nanti, maka kita ini seperti seolah-olah sebaya. Ya. Wa kawaiba atraba. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Qurtubi, mohon maaf, menjelaskan kepada kita bahwa keimanan akan adanya azab dan fitnah kubur adalah hal yang wajib kita yakini, kita benarkan. Ya. Sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan orang yang harus selalu dibenarkan. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang mukallaf dalam kuburnya dengan mengembalikan nyawanya kepadanya dan mengembalikan akalnya seperti ketika dia masih hidup di dunia. Ini pernyataan dari Imam Al-Qurtubi, supaya bisa memahami apa yang ditanyakan kepadanya dan bagaimana jawabannya, mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepadanya dan apa yang telah dipersiapkan baginya di dalam kuburnya, baik berupa kemuliaan ataupun kehinaan. Itulah yang telah diberitakan dalam khabar-khabar dari Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang dianut oleh mazhab ahlu sunnah dan yang dipegang oleh jamaah atau penganut agama Islam secara mayoritas.
Dengan catatan bahwa para nabi, para sahabat nabi yang Al-Quran turunkan dengan bahasa dan logat mereka dan diterima dari nabi mereka, mereka tidak berfaham selain apa yang kami sebutkan di atas. Dan demikian pula yang dipahami oleh para tabi'in sepeninggal mereka. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa nanti itu, Bapak Ibu, pikiran kita, akal kita itu akan dikembalikan, ya, sehingga dengan itulah kemudian kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, ini menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, Umar bin Al-Khattab, ya, beliau pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa mayit bakal diuji dalam kuburnya dan akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu munkar dan nakir. Kata Umar, wahai Rasulullah, apakah akalku akan dikembalikan lagi kepadaku? Maka beliau menjawab, ya. Lalu Umar pun berkata, kalau begitu, aku pasti bisa menjawab keduanya. Demi Allah, jika keduanya bertanya kepadaku, maka aku akan balik bertanya kepada keduanya. Yakni akan kukatakan, Tuhanku Allah, maka siapakah Tuhanmu? Jadi ini adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya. Ala kulli hal, jadi walaupun kita tidak begitu faham, tidak begitu tahu karena kita belum mengalami bagaimana kondisi kita di alam barzah nanti, yang pasti setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat keimanannya, akan Allah berikan kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan di alam barzah. Jadi saya pernah katakan bahwa walaupun dalam hadis misalnya kita mendapatkan bahwa pertanyaan itu disampaikan dalam bahasa Arab, ya, misalnya dengan redaksi man rabbuka, kemudian man nabiyuka atau ma ilmuka bihadzal rajul, ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, bagaimana orang-orang awam yang belajar Islam itu, ya, sepintas tapi berusaha untuk menjalankan keislaman dengan sebaik-baiknya. Apakah bisa menjawab ataukah tidak? Karena dia tidak paham bahasa Arab misalnya. Nah, harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada siapapun hambanya yang solih, yang beriman kepadanya. Ya, walaupun orang itu tidak paham bahasa Arab, tetapi dia menjalankan keislaman dengan sebaik-baiknya, maka orang ini akan menjawab pertanyaan malaikat maut dengan malaikat munkar nakir dengan sebaik-baiknya. Makanya saya katakan tidak perlu kita menghafalkan, karena nanti kalau kita hafalkan kemudian pertanyaannya diacak, kita bisa bingung juga. Nomor 1 jawabannya Allah, nomor 2 jawabannya Islam, nomor 3 jawabannya Muhammad dan sebagainya. Ternyata ketika ditanyakan acak, kita salah jawab, kan jadi repot gitu ya. Jadi bukan itu poinnya, tapi bagaimana kemudian kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang-orang yang mulhid, orang-orang yang kufur, ya, atau menyimpang, dan orang-orang muslim yang menganut aliran para filosof, ya, ada mengingkari adanya azab kubur, bahwa azab kubur itu tidak terbukti kebenarannya. Mereka beralasan bahwa kami telah membongkar kuburan dan di sana tidak kami melihat adanya malaikat buta dan tuli yang memukuli mayit dengan gada-gada besi, dan kami juga tidak mendapatkan ular-ular besar maupun kecil. Lagi pula kalaupun mayit itu kita buka kafannya, ya, kita buka kapan saja, pasti dia masih ada, ya, tidak hilang ataupun berubah posisinya. Jadi bagaimana mungkin dia didudukan? Ya, karena di hadis yang lain kita pernah membahas sebelumnya bahwa orang itu ketika dimasukkan ke liang lahat maka ajlasahu, didudukkan oleh kedua malaikat. Padahal kan dalam kuburan itu posisinya telentang, ya. Jadi ini kan kalau orang-orang orang-orang filsafat, orang-orang liberal, ya, mereka
sampai ingin membuktikan itu, sampai melakukan hal-hal semacam itu. Ya, kita coba bongkar. Karena mereka itu sebagai madiyun atau orang-orang yang materialistis. Artinya kalau ada terbukti secara fisik, mereka bisa percaya. Kalau tidak, mereka tidak percaya. Jadi sampai mereka katanya pernah membongkar kuburan, ternyata apa yang dikatakan bahwa di kuburan itu ya orang akan digada kepalanya sampai hancur. Lagi kalau misalnya saya pernah menyampaikan ada hadis di mana ada 5 bentuk azab yang khusus yang Allah sebutkan bagi orang yang ada di alam barzah, di mana ada yang dipukul kepalanya sampai hancur, kemudian ada yang disuruh berenang di kolam di sungai darah, ada yang kemudian disuruh manjat ke bukit atau ke gunung, kemudian ada yang dipanggang di bawah di bawah tungku, ya. Ada yang kemudian disuapi dengan batu dan sebagainya. Nah, ternyata kalau dibongkar kuburan orang-orang yang sudah wafat itu, kita tidak akan menemukan hal itu. Makanya ini kemudian menjadikan alasan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk tidak mempercayai adanya azab kubur. Ya, walaupun ya sebagian orang kan ada yang melihat bukti begitu ya. Ya seperti yang ditayangkan di sinetron-sinetron Indosiar gitu ya, kalau kata anak-anak. Orang yang begini matinya akan begitu ya. Itu kan memang bisa jadi terjadi begitu ya. Nah, walaupun tidak semuanya seperti itu. Ya, karena kita pernah dulu melihat ada video yang dipublish di Timur Tengah. Ya. Dan dijuduli kalau di Indonesia itu Sehari di Alam Barzah, ya, di mana dia adalah seorang pemuda yang yang tidak suka sholat, kemudian rajin berbuat maksiat. Ya, untuk kepentingan otopsi, ketika dia dikubur beberapa jam, kemudian dibongkar lagi kuburannya, ternyata ditemukan dalam kondisi sekujur tubuhnya sudah lebam, hijau, kemudian darah keluar dari berbagai titik. Dari matanya, dari telinga, dari mulutnya, dari hidungnya gitu ya. Kemudian beberapa ulama yang mengomentari video itu menyampaikan bahwa ini adalah bukti adanya azab kubur. Ya, walaupun tidak semua orang yang kemudian mendapatkan azab dalam kondisi seperti itu. Ya, ini barangkali cara Allah untuk menunjukkan bahwa azab kubur itu betul-betul terjadi. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian tadi ya, bagaimana mungkin katanya dia didudukan di dalam kuburnya dan dilapangkan kuburannya seperti yang dikatakan oleh kalian, seperti yang disebutkan dalam hadis. Ya, padahal kami telah membongkar kuburan dan kami mendapati liang lahatnya begitu sempit. Tetapnya segitu gitu ya. Walaupun dia soleh ketika dibongkar ya tetap aja segitu gitu ya. Nah, kemudian dan kami pun dapati ukurannya tetap sama seperti ukuran ketika kami menggalinya. Tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi bagaimana mungkin kubur itu menjadi lapang bagi mayit maupun bagi malaikat yang menanyakannya. Jadi bagi mayit sendiri aja itu sudah sempit, katanya apalagi ditambah dengan dua malaikat. Nah, pertama, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang ini terlalu mengedepankan logika. Terlalu melihat sesuatu yang sifatnya indrawi. Yang kedua, orang ini menganggap bahwa kehidupan di alam dunia dengan di alam barzah itu adalah hal yang sama. Ya. Dan berada dalam satu dimensi ruang yang sama. Padahal kita dengan mereka itu berada di tempat atau dimensi yang berbeda. Ya, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bahas bahwa orang yang diazab di alam kubur itu mereka akan menjerit ya sejadi-jadinya. Ya, sampai kata Rasulullah, dan terdengar oleh semua makhluk illa al-aswadan, kecuali 2 makhluk hitam, yaitu jin dan manusia. Ya, selain manusia dan jin bisa mendengar jeritan orang-orang yang diazab di alam kubur. Sebagaimana ya Rasul oleh Allah diberikan kuasa untuk bisa mendengarkan orang yang diazab di alam kubur. Di mana Rasul pernah beliau lewat di
kompleks pemakaman. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya dua orang ini diazab di dalam kuburnya. Wa ma yu'azibani bikabir. Dan orang ini tidaklah diazab karena dua hal yang besar, tapi diazab karena hal yang dianggap sepele. Yang pertama kata Rasulullah, orang ini dia tidak menutup diri ketika buang hajat, ya, atau tidak bersuci ketika buang hajat. Yang satu lagi, ya'ti binamimah. Orang ini sering melakukan namimah, mengadu domba orang lain. Nah, Rasul ketika itu beliau mendengarkan adanya azab kubur, tetapi para sahabat tidak mendengarkannya. Sama halnya dengan para nabi itu, oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa melihat malaikat. Bahkan Rasul oleh Allah diberikan kemampuan untuk melihat jin. Ya, ada hadis yang kita temukan bahwa Rasul itu beliau pernah diganggu oleh ifrit ketika sedang sholat. Sampai kemudian beliau pegang lehernya gitu ya. Kalau kata kita dicekik gitu ya. Kemudian disebutkan sampai air liurnya membasahi tangan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kemudian apakah itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain? Tidak. Yang tahu hanyalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika Rasul marah karena beliau diganggu dalam sholatnya, beliau katakan, kalaulah aku tidak ingat kepada doa yang dibacakan oleh saudaraku yaitu Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat dia di tiang masjid dan akan aku jadikan dia sebagai mainan anak-anak Madinah. Ya, jadi setan yang mengganggu Nabi itu, kalau tidaklah Nabi ingat doa Nabi Sulaiman, maka ifrit ini akan Nabi ikat di tiang masjid, kemudian dijadikan guyonan, dijadikan objek candaan anak-anak Madinah. Nah, apa doa Nabi Sulaiman yang Rasul ingat? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas atau yang tidak akan Engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Jadi kan Nabi Sulaiman itu punya banyak keutamaan yang Allah berikan. Di antaranya adalah kemampuan untuk menaklukkan bangsa jin. Ya. Nah, ketika Rasul ingat itu, nah kemudian Rasul tidak jadi mengikat jin itu dan tidak jadi menjadikannya sebagai permainan orang-orang Madinah. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, jadi ketika kita beriman kepada apapun yang telah diterangkan sebelumnya, ya, Allah Maha Kuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Artinya kita harus beriman dengan apa yang Allah yang Rasul sampaikan terkait dengan adanya azab dan nikmat kubur. Karena Allah Maha Kuasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah bisa menyiksa, Allah pun bisa memberikan nikmat. Ya, dan juga Allah memalingkan pandangan kita dari semua itu, bahkan menyembunyikannya. Jadi bukan tidak mungkin ya pada kekuasaan Allah untuk melakukan semua itu, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada ayat yang Allah ingatkan kepada kita, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu ya apabila berkehendak melakukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kepadanya jadilah, maka apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Nah, kenapa kemudian kita tidak bisa mendengar orang yang berada di alam kubur ketika mendapatkan siksaan? Karena Allah dengan kuasanya, dengan kasih sayangnya, Allah tidak mengizinkan kita mendengarnya. Karena kalau kita ditakdirkan bisa mendengar, maka kita ini tidak akan hidup nyaman, tidak akan hidup tenang. Kebayang Bu, kita jalan ke kuburan,
kita dengar ada teriakan orang-orang yang diazab gitu ya, wah mungkin kita akan kerepotan gitu ya. Apalagi kalau sampai kemudian yang di alam kubur itu memberitahu kita, hei ibu fulana, hei bapak fulan, aku sedang gini. Maka akan semakin kita ini merasa terteror, dan ini harus kita sadari sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah kemudian Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa tidak semua makhluk Allah itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita dengar. Sebagaimana Allah sampaikan tentang musuh kita, tentang syaitan, ya, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian walaupun kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau tadi ada orang yang meragukan, ya kita pernah bongkar kuburan tapi kita tidak menemukan adanya malaikat di sana. Ya jangankan malaikat, setan juga tidak bisa kita lihat, dan bukan berarti ketika kita tidak bisa melihat setan, kita kemudian tidak percaya bahwa setan itu ada. Demikian juga ketika kita tidak bisa melihat malaikat, bukan berarti malaikat itu tidak ada. Karena tidak semua yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan itu tidak ada. Ya seperti halnya udara itu kan ada, tapi secara indrawi tidak bisa kita lihat, walaupun bisa kita rasakan. Ya, angin itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Adanya Ya, adanya hembusan, adanya sesuatu yang dingin, semilir kita rasakan. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau kubur itu kita bongkar, maka mungkin saja Allah mengembalikan keadaan kubur itu seperti sedia kala. Ya, jadi bisa jadi sebetulnya secara fisik kuburan itu Allah ubah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam hadis, ya, atau dalam Al-Quran. Tetapi ketika ada orang yang berusaha untuk melihatnya, Allah kembalikan kepada bentuk aslinya. Bisa jadi seperti itu, karena buat Allah tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang mustahil. Semuanya sangat mungkin dan semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, jadi garis besarnya keadaan kubur dan para penghuninya tidak sama dengan keadaan yang biasa dilihat oleh penghuni dunia dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, keadaan akhirat tidak bisa diukur dengan keadaan dunia. Dan ini termasuk akidah yang tidak diperselisihkan. Karena seandainya tidak ada berita mengenai hal itu dari Nabi, niscaya kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Makanya mengukur hal-hal yang gaib itu ya harus berdasarkan keterangan wahyu, baik itu bersumber dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita ya beberapa poin. Ya, pertama bahwa kenapa kita harus percaya adanya azab dan nikmat kubur itu? Tadi ya, pertama bahwa yang menyampaikan hal tersebut adalah orang yang menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan syariat kepada kita. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Maka ketika sholat aja kita kemudian percaya itu sebagai sebuah kewajiban dan kita amalkannya, maka harusnya terkait informasi yang bersifat gaib ini pun kita menerimanya sebagai sesuatu yang tidak bisa kita ragukan. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, ya, seperti jawabannya disampaikan oleh Al-Qadi Lisanul Ummah, bahwa orang-orang yang dikubur itu ditanya, sedang makhluk yang masih hidup di muka bumi dihalangi oleh Allah dari apa yang dialaminya di alam kubur, sebagaimana mereka dihalangi dari melihat para malaikat
Meskipun malaikat itu bisa dilihat oleh para nabi. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu bukan berarti tidak ada dan bukan berarti tidak terjadi. Nah, yang ketiga, ya, menurut sebagian ulama bukan tidak mungkin kehidupan dikembalikan kepada orang yang disalib, ya, sedang kita tidak merasakannya. Ya, maksudnya tadi, jadi bisa jadi ketika seseorang mendapatkan azab kubur, ya, kemudian dia betul-betul dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ketika kita mau melihat, ya, kondisinya dengan misalnya tadi membongkar kuburannya, maka sangat mungkin bagi Allah untuk mengembalikannya kepada kondisi yang semula. Ya. Nah, kemudian kata Imam Al-Qurtubi, Allah menciptakan dia kembali seperti sedia kala, sebagaimana yang dia lakukan terhadap orang yang menyuruh keluarganya. Jika dia mati supaya dibakar, lalu dihaluskan dan ditaburkan, dan akhirnya ditiup angin. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, dan dinyatakan pula, fa amarallahu al-barra fajama'a ma fihi wa amara al-bahra fajama'a ma fihi thumma qala ma hamalaka ala ma fa'alta qala khasyatuka aw qala ma khawfatuka. Maka Allah menyuruh daratan mengumpulkan apa-apa yang ada padanya, dan menyuruh laut mengumpulkan apa-apa yang ada padanya. Kemudian dia berfirman, kenapa kamu melakukan ini? Ya, maka yang ditanya menjawab, khasyataka, karena takut kepadamu, atau makhafataka, sama, karena takut kepadamu. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apakah orang yang kemudian tidak mati dikubur, dia akan mendapatkan azab atau nikmat di alam kubur? Sama. Jadi jangan kita anggap bahwa alam kubur itu hanya ada atau hanya dialami oleh orang-orang yang dikuburkan. Ada kalanya orang itu dia mati tenggelam, ya, kemudian tidak ketahuan jasadnya, ya, atau dia mati terbakar, naik pesawat kemudian pesawatnya meledak, ya, jenazahnya yang ada di sana hancur sehancur-hancurnya karena terbakar. Berarti secara fisik dia tidak dikuburkan. Ya, apakah mereka tidak mengalami kehidupan di alam kubur? Sama. Mereka pun mengalami kehidupan di alam kubur. Maka tadi dikatakan bahwa alam kubur itu bukan kuburan. Ya, tetapi alam kubur itu adalah sebutan bagi alam yang berada setelah kehidupan di alam dunia. Atau disebut sebagai alam barzakh. Artinya barzakh itu kan pembatas. Ya. Maka tidak mungkin orang yang berada di alam barzakh bisa kembali masuk ke kehidupan kita. Dan orang yang ada di alam dunia, di kehidupan dunia sekarang, tidak mungkin bisa menembus kehidupan di alam barzakh. Ya, karena ada barzakh tadi, ada pembatas antara kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Maka kita tidak boleh percaya adanya orang yang kemudian disebut sebagai apa? Gentayangan. Ya, kan ada orang yang mengatakan, oh si eta cenah maotna teu wajar, pasti bakal gentayangan. Nah, sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan melihat orang yang sudah mati, bukan orang yang mati itu dia hidup kembali atau tidak sepenuhnya berada di alam barzakh. Tapi sosoknya itu kemudian diserupakan oleh jin yang berusaha untuk mengganggu orang-orang yang masih hidup. Ya, saya pernah dulu ya beberapa kali lah ya, sering mendengarkan laporan. Salah satunya dulu ada kakak kelas saya di pesantren itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Jadi dulu kakak kelas saya itu dia suka dengerin musik, ya, pakai Walkman gitu ya. Dulu masih Walkman ya. Pakai Walkman gitu, headset, kemudian disebutkan dia ini berjalan di atas rel kereta,
entah dia tidak menyadari atau sengaja begitu ya. Jadi memang ada dua versi. Yang pertama mengatakan dia tidak sadar ada kereta yang lewat. Yang kedua disebutkan bahwa dia ini memang sengaja depresi, gitu ya. Nah kemudian tertabrak kemudian jasadnya terbawa jauh gitu ya. Bahkan potongan badannya itu ya tercecer, tidak utuh di satu tempat semuanya. Jadi ada yang di mana gitu ya. Dulu kalau di Tasik itu ya dia tertabrak di daerah Liwidahu, Cinehel, kemudian anggota tubuh yang banyaknya itu ditemukan di daerah Pasar Pancasila. Ya, jadi sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 3 atau 4 kilometer terbawa, gitu. Nah kemudian beberapa bulan setelah itu ada orang-orang yang kemudian menceritakan melihat sosok itu katanya. Dan saya waktu itu waktu masih jadi santri itu suka seneng dengerin nightmare Bu ya. Ada cerita misteri. Ada yang mengungkapkan tentang sosok ini gitu ya. Jadi gentayangan katanya. Saya dalam hati benar enggak gitu ya. Jadi tapi ketika kita kemudian melihat keterangan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwa orang yang mati itu tidak mungkin akan hidup kembali gitu ya, maka saya katakan bahwa seandainya pun ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat orang yang sama dengan wujud yang sama tapi ya dengan kondisi yang terluka, berdarah-darah begitu ya, maka dipastikan bahwa itu bukanlah orang tersebut, tetapi itu adalah jin atau setan yang berusaha untuk menyerupai orang tersebut. Karena secara kehidupan dia sudah berada di kehidupan yang lain, sudah berada di alam barzakh, alam yang tidak mungkin bisa kita jangkau lagi, sudah berada di alam yang dimensinya berbeda dengan dimensi kita. Nah maka ketika kita menghadirkan keyakinan itu, insya Allah ya kita tidak akan terganggu dengan dengan berbagai isu ya, dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan sore ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga pengetahuan kita tentang kehidupan di alam barzah dan bahwa di alam barzah itu ada azab dan juga ada fitnah membuat kita semakin mempersiapkan diri untuk menyiapkan bekal terbaik sehingga kita mendapatkan kesenangan di kehidupan dunia, di kehidupan di alam barzah maupun di kehidupan kita di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.